Tapi jangan lambat ya. Dia rasakan penyakit. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Felicius Melkiades Boningasi, SV, mahasiswa PPG pada STP KAT Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya sebagai guru agama Katolik pada SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Kali ini saya akan membuat praktek pembelajaran dengan tema karya pastoral gereja diakonia. Saya yakin bahwa praktek pembelajaran ini belum sempurna. Karena itu mohon koreksinya Bapak Ibu dosen sekalian. Selanjutnya mari ikuti praktek pembelajaran yang sudah saya siapkan. Salam dan berkat selalu. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Luar biasa baik. Oke. Hari ini semua hadir ya? Hadir. Puji Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang karya pelayanan gereja, terutama berkaitan dengan diakonia. Baik, kalian pernah dengar tentang diakonia? Sudah. Oke. Baik, kita akan bahas sedikit tentang diakonia. Ya. Jadi sebelum kita mulai tentang pelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Baik, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan penyelenggaramu pada kami semua sepanjang malam tadi hingga saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu yang sudah kami alami sepanjang malam tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami tentang karya pastoral gereja diakonia. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar pelajaran ini bisa memberikan dampak, terutama bagaimana kami bisa menjadi orang Katolik yang siap untuk melayani siapa saja. Doa ini kami sampaikan kepada oleh Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi kita akan lihat sedikit tentang karya pastoral gereja, tentang diakonia. Baik, kita lihat tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, ya, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa memahami diakonia sebagai karya pastoral gereja. Ya, jadi paling tidak kalian bisa paham tentang karya pastoral gereja, terutama berhubungan dengan diakonia, pelayanan. Ya. Lalu yang kedua, setelah pembelajaran ini, paling tidak kalian juga bisa mempraktekkan atau menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempraktikkan pelayanan kita. Baik, itu tentang tujuan pembelajaran. Baik, setelah kita sedikit pengantar tentang tujuan, saya akan memberikan beberapa hal poin penting berkaitan dengan karya pastoral itu sendiri.
terutama berkaitan dengan tema diakoni. Baik, apa itu karya pastoral? Ada yang tahu? Karya pastoral. Ya, karya pastoral itu adalah kegiatan pelayanan gereja kepada umat. Ya. Saya ulangi, karya pastoral itu adalah kegiatan pelayanan gereja kepada umat. Ya. Kegiatan pelayanan gereja itu bisa bermacam-macam. Ya. Bisa dalam bentuk misalnya pelayanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang rohani. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan pastoral yang bisa dilakukan untuk pelayanan terhadap umat. Baik, apa tujuan dari kegiatan pastoral gereja? Kira-kira tujuannya apa? Supaya menghadirkan kasih Allah. Jadi itu tujuan dari karya pelayanan di bidang diakoni, menghadirkan kasih Allah. Ya. Jadi tujuan dari karya pastoral itu adalah menghadirkan kasih Allah. Contoh, misalnya kalau gereja hadir misalnya memberikan bantuan berupa sembako pada orang yang mengalami bencana, di situ bukti bahwa Allah hadir. Jadi Allah hadir melalui siapa? Melalui gereja. Jadi Allah hadir melalui gereja. Demikian juga kalau misalnya kalian yang terlibat langsung dalam karya pelayanan, maka dengan sendirinya Allah bekerja melalui kalian untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang tujuan dari karya pastoral gereja, yaitu menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam kehidupan manusia. Ya. Termasuk misalnya kalau pastor memberikan pelayanan sakramen. Sakramen itu adalah tanda bukti kehadiran Allah yang paling konkret, yang paling nyata. Contoh, kalau kita terima tubuh dan darah Kristus di gereja, ketika kita perayaan Eucharistia, itu contoh yang paling konkret. Ya. Itu contoh ya. Lalu yang berikut, ada 3 pilar utama dari karya pastoral gereja. Yang pertama itu ada pewartaan, ada liturgi, dan ada diakoni. Jadi ini tiga pilar utama. Yang pertama pewartaan, liturgi, dan pelayanan. Ya. Sekarang kita lihat yang pelayanan khusus tentang pelayanan. Jadi pelayanan itu bagian dari pilar karya pastoral gereja. Kenapa gereja harus melayani? Ya, karena gereja itu berada di dalam dunia. Tidak mungkin gereja itu berdiri sendiri. Coba bayangkan kalau gereja misalnya tidak pernah terlibat dalam karya pelayanan di sekitar lingkungan gereja itu. Apa yang terjadi? Orang akan menjauh dari gereja. Orang akan jauh dari gereja. Baik, itu saya kira berkaitan dengan 3 pilar utama. Baik, jadi intinya adalah bahwa gereja dipanggil untuk melayani manusia. Itu kata kuncinya. Ya. Gereja dipanggil untuk melayani.
Jadi jangan berpikir bahwa gereja itu harus identik dengan misa atau identik dengan di pastoran aja. Tapi gereja itu harus turun ke bawah, melihat situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu nanti gereja coba memberikan tanggapan atau solusi. Ya, jadi gereja jangan sampai hanya di dalam kegiatan-kegiatan itu, ya. Jadi harus terlibat. Baik. Baik, setelah kita melihat atau memahami sedikit gambaran tentang diakonia atau kerja pelayanan gereja. Baik, di sini kita coba lihat sedikit asal kata dari kata diakonia. Baik, jadi kata diakonia itu berasal dari bahasa apa? Yunani, ya. Dari kata diakone, artinya melayani. Nah, jadi dari bahasa Yunani artinya melayani. Jadi diakonia itu berarti pelayanan kasih. Ya. Baik, jadi ini sedikit gambaran tentang makna dari kata diakonia. Lalu kita lihat sedikit landasan biblis dari diakonia itu apa. Baik, landasan biblisnya itu dari Injil Matius bab landasan biblisnya itu dari Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Ya, aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ya. Jadi yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Ini menurut teks Matius, ya, jadi tentang Matius. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai 45. Ya, tentang kehidupan jemaat perdana. Baik, apa yang dilakukan oleh jemaat perdana atau gereja awal? Ya. Yang mereka lakukan itu adalah sering berkumpul bersama, berdoa, berbagi, saling membantu. Ya. Jadi ini contoh dari dasar biblis dari Kisah Para Rasul. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang makna dari karya pastoral diakonia ini, maka sekarang saya coba akan berikan satu video. Jadi videonya kurang terlalu jelas, tapi mudah-mudahan bisa nanti.
Dari video tadi, apa yang Anda bayangkan tentang kegiatan yang dilakukan dalam video tadi? Ya, nggak jelas ya? Yang tadi nggak kan ada kelihatan langsung tulisan itu apa? Baik, bantuan sembako. Ya. Jadi inti dari video tadi itu adalah bagaimana gereja memberikan bantuan sembako kepada umat yang membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi itu gambaran tentang video yang tadi kita tonton ya, walaupun nggak terlalu jelas, tapi saya kira dari tulisan itu sangat jelas ya, aksi sosial pembagian sembako. Ya, aksi sosial pembagian sembako. Oke. Sebagai pendalaman terhadap materi ini, ya, ada beberapa pertanyaan konkret yang perlu kalian jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab atau boleh kalian diskusikan bersama. Baik, pertanyaan yang pertama, tulis pertanyaan yang pertama. Mengapa gereja harus terlibat? Mengapa gereja harus terlibat? Mengapa gereja harus terlibat dalam karya pelayanan? Mengapa gereja harus terlibat dalam karya pelayanan? Apa saja bentuk-bentuk karya pelayanan? Apa saja bentuk-bentuk karya pelayanan gereja? Apa saja bentuk-bentuk karya pelayanan gereja yang pernah kalian lihat? Dari sekira cukup dorong ya. Jadi untuk pertanyaan ini, supaya jalan ini nanti kalian diskusi aja. Jadi nanti mungkin bertiga ya, tiga orang ya. Jadi nanti ini Novi, Indonesia sama ini, lalu Beni, jadi sama ini ya. Boleh kalian melingkar ya. Coba nomor 1, coba kalian mengapa gereja harus terlibat dalam karya pelayanan? Kira-kira kenapa? Ya, jadi kalian coba, kenapa gereja harus terlibat? Bukankah gereja itu dia hanya ngurus misalnya baptis orang atau dan seterusnya. Tapi kenapa gereja harus terlibat? Kalian kan bisa
Mari saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, mengapa gereja harus terlibat dalam karya pelayanan? Jawabannya, gereja kembali terus terlibat dalam karya pelayanan karena pelayanan adalah perwujudan kasih Kristus kepada sesama. Yesus Kristus sendiri memberi teladan dengan melayani orang miskin, sakit, terusir dan berdosa. Dan juga gereja dipanggil untuk meneladani Yesus yang datang untuk melayani. Pelayanan juga berwujud nyata kasih dan iman Kristiani. Yang kedua, apa saja bentuk karya pelayanan gereja yang pernah kalian lihat? Jawabannya, pelayanan sosial, pemberian bantuan kepada orang miskin, bakti sosial, pembagian sembako, rumah singgah, dan panti asuhan. Juga pelayanan kesehatan, rumah sakit Katolik, klinik pelayanan kesehatan gratis bagi yang kurang mampu. Pelayanan pendidikan, sekolah memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Pelayanan pastoral, pendamping umat dalam kelompok kegiatan OMK, PKRI, Regio Maria, dan lain-lain. Kunjungan orang sakit, pelayanan kemanusiaan, tanggapan bencana, advokasi, keadilan sosial dan perdamaian. Sekian dari teman kami. Baik, jadi itu hasil presentasi dari masing-masing, ya. Jadi apa yang kalian jawab tadi sudah mewakili apa yang kita bahas sekarang tentang karya pastoral diaspora. Jadi semua sudah terjawab dalam jawaban-jawaban kalian dari presentasi diskusi. Ya, karena itu baik. Saya hanya menegaskan beberapa poin penting berkaitan dengan hasil diskusi tadi. Yang pertama, gereja harus menjadi perpanjangan tangan kasih. Ya, gereja harus menjadi perpanjangan tangan kasih. Ya, lalu yang kedua, gereja juga bersama umat harus aktif dalam kegiatan sosial gereja. Ya. Lalu yang ketiga, membangun solidaritas dan keadilan. Lalu yang keempat, mewujudkan iman melalui tindakan nyata. Contoh tindakan nyata tadi itu misalnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita, mereka yang butuh bantuan kita. Baik, itu saya kira sedikit penegasan dari hasil diskusi dan presentasi. Baik, sebagai ya sebelum kita tutup ya materi ini untuk pembelajaran kita hari ini, ya saya minta satu orang untuk coba merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini.
Dari pembelajaran ini, saya belajar tentang bagaimana gereja terlibat dalam pelayanan. Sebagai anggota gereja, saya pun dituntut untuk menjadi pribadi yang siap untuk melayani kapan dan di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan. Iya, jadi itu saya kira refleksi singkat berkaitan dengan karya pelayanan. Jadi sekali lagi, gereja harus menjadi tanda kasih. Gereja harus menjadi tanda kasih Allah bagi manusia. Karena itu gereja harus terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena kita mengutip dari Yakobus bab 2 ayat 17 itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik, saya kira ini sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, kita akhiri dengan doa bersama. Ya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan kebaikan-Mu yang sudah Kami lalui melalui pembelajaran kami pagi hari ini. Semoga apa yang kami dapat atau apa yang sudah dipelajari pagi ini bisa membuka hati, budi dan pikiran untuk terus berbuat baik, untuk terus melayani pada saudara-saudara kami yang membutuhkan di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya.